kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini jumpa lagi dengan kakak Uli Setianingsih dan kakak di sini masih membahas mengenai info GTK. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya tekan tombol subscribe di sini nih, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar ada notifikasi ketika kakak upload video masuk ke HP kalian. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ya, biar kakak lebih semangat lagi bikin videonya. Oke? Nah, jadi di sini kakak membahas mengenai 5 masalah dan solusi di info GTK sebagai syarat, salah satu syarat untuk P3K ya, yang akan dibuka oleh pemerintah sebentar lagi ya. Kita tunggu aja infonya kapan dibuka. Jadi yang sering muncul masalah pada saat perpal ijazah pada info GTK kalian sendiri ya. Jadi banyak sekali masalahnya. Tenang aja, tapi ada solusinya. Oke, di sini kakak membahas satu persatu 5 ya masalah yang sering muncul di info GTK kalian, dan juga 1-5 ada solusinya gitu loh. Jadi jangan ragu dan semua bisa diatasi. Oke? Nah, kita masuki yang pertama. Jadi, yang pertama yaitu pada saat kita membuka info GTK, terus servernya gitu error. Jadi aplikasi itu nggak bisa dibuka. Nah, jadi kalian solusinya ya kalau nggak bisa dibuka, jadi kalian harus membukanya pada jam dan waktu yang tepat, yaitu tentunya jam tengah malam ya. Kalau di siang hari atau pagi hari ya, kira-kira jam 10-an itu udah nggak mau dibuka, apalagi jam 8 udah nggak mau dibuka ya. Jadi waktu yang tepat pada saat kalian membuka info GTK itu yaitu sekitar jam 10 malam sampai jam 6 ya, atau jam 7 pagi itu udah bisa dibuka gitu. Udah, karena kan kalau pagi dengan tengah malam kan orang pada tidur semua tuh. Jadi kan hanya orang-orang yang tertentu yang memakai aplikasi info GTK-nya. Dan jaringan juga biasanya lancar gitu. Dan juga pastikan jaringan yang kalian pakai itu lancar ya. Walaupun kalian buka jam 10 malam, jam 11 sampai jam 7 pagi. Kalau jaringan di tempat daerah kalian juga kurang, itu juga nggak bisa memadai ya. Jadi memang pada umumnya kalian harusnya buka jam 10 sampai jam 7. Jadi pastikan juga jaringan internet kalian aman, di posisi aman ya. Jadi stabil gitu. Jadi bisa dibuka. Jadi kalau biasanya kalau pagi atau siang emang nggak bisa dibuka. Jadi servernya error gitulah bacaannya gitu. Tapi dia kalau udah jam 10-an udah bisa dibuka itu sampai jam 6 udah bisa buka, 6-7 itu masih bisa. Tapi ada juga beberapa daerah yang ketika jam 10 atau jam 1 juga ada sebagian yang nggak bisa dibuka ya. Itu mungkin jaringannya kurang lancar ya gitu. Itu aja sih solusinya. Jadi bukalah waktu yang tepat sekitar jam 10 malam sampai jam 6 atau 7 pagi gitu. Oke? Nah, itu adalah solusi ketika kalian nggak bisa buka. Oke? Nah, yang kedua, ketika kita memasuk info GTK nih ya, jadi kan ada tulisannya itu perpal ijazah nih. Nah, ketika di info GTK kalian belum muncul, jadi harap pantau terus ya GTK kalian ya, info GTK kalian di untuk pribadi itu pantau terus tiap hari. Kalau bisa malam ya, karena kan malam buka gitu ya, jaringan stabil, jadi cepat terbuka info GTK-nya. Tapi kalau siang hari ya itu susah bukanya. Nah, jadi pantau terus, insya Allah akan muncul perpal GTK-nya gitu. Jadi kalau yang belum, ya udah pantau terus aja ya sebelum pengumuman resmi mengenai P3K-nya gitu, gimana bentuk perpal ijazahnya kalau nggak muncul gitu. Oke? Kalau untuk saya ini, kalau kalian nggak muncul, pokoknya pantau terus, karena kan masih dalam perbaikan juga. Bagian info GTK-nya masih ada perbaikan-perbaikan yang dibenahinya gitu. Makanya ada yang salah satunya sering error gitu. Oke? Nah, itulah solusinya. Jadi tunggu terus, pantau terus info GTK kalian, jangan ketinggalan info. Oke, kita yang ketiga. Yang ketiga ini info GTK-nya itu udah muncul perpal ijazahnya ya. Terus perpal ijazahnya udah muncul juga, cek prodi gitu ya.
terus perguruan tinggi, prodi, NIM gitu ya. Nah, sekarang kalau kemarin 2 hari yang lalu nggak bisa buka NIM ya, yang ada hurufnya, sekarang udah bisa buka, udah bisa bikin huruf dan angka dan titik atau gitu ya. Kalau hari pertama itu nggak bisa buka, mungkin karena perbaikan atau mulai pertama muncul ya, mungkin banyak perbaikannya, nggak bisa buka huruf NIM-nya, NIM yang ada huruf atau titik gitu ya. Jadi nggak bisa cuman angka aja yang bisa. Nah sekarang udah bisa buka. Jadi kalaupun kalian udah bikin nama ya, prodi, terus NIM kalian, terus data tidak ditemukan ya. Jadi kalau data tidak ditemukan, terus ada kata untuk unggah dokumen juga nggak muncul ya. Nah, jadi kalian pantau terus ya. Itu nanti akan muncul gitu. Misalnya malam ini kalian cek gitu. Setelah kalian cek nggak ada ya, data tidak ditemukan atau ulang kembali ketik gitu, NIM dengan nama perguruan tingginya. Jadi itu sistemnya yang error ya. Kayak aku aja yang kemarin itu sistemnya error, tik ya nama gitu perguruan tinggi tapi masih juga nggak muncul. Udah besok lagi kalian coba karena itu sistemnya error. Nah, jadi jangan gegabah ya, maksudnya langsung aja close profile ijazahnya. Harap bersabar, besok dicoba lagi, itu akan muncul gitu. Oke, jadi jangan cepat-cepat di close profile ijazahnya. Oke, yang keempat. Nah, jadi yang keempat ini ada juga masalahnya. Ketika udah aplikasinya udah dibuka ya, terus profile ijazahnya ada. Nah, ada kendala lagi ketika kita isi perguruan tinggi, terus prodi ya, terus NIM masuk semua hurufnya, terus kita cek. Nah, data ditemukan tapi nggak lengkap gitu. Misalnya ada yang salah satu nomor ijazah nggak ada, atau namanya nggak ada ya, salah satu ada. Di situ kan kalau ketika kita cek terus data ditemukan, itu kan ada nama, ijazah, prodi gitu ya. Nah, ketika ada salah satu yang nggak muncul, jadi jangan kalian simpan dulu ya. Jadi harap dulu cek ke kampus, atau kalian pertama cek ke PD Dikti ya, yang di sini nih caranya udah kakak upload kemarin ya. Kalian tinggal buka caranya, kalian cek dulu di sini cara mengecek ijazah kalian apa terdaftar atau enggak, karena kan info kita itu terhubung langsung ke PD Diktinya. Kalian cek di sini ya. Nah, setelah kalian cek ternyata masih memang nggak lengkap ya, kalian bisa lapor ke kampus gitu mengenai kekurangan pada saat kita isi info GTK. Ada yang kurang, misalnya nama kurang satu huruf gitu, kalian bisa lapor ke kampus. Tapi sebelum ke kampus kalian wajib cek yang tadi kakak bilang ya, yang PD Diktinya gitu. Nah, setelah kalian cek ternyata datanya nggak ada, kalian silakan ke kampus untuk memperbaiki data kalian gitu. Jadi jangan disimpan dulu. Terus jika data kalian lengkap ya, di PD Dikti tadi kalian cek ternyata lengkap, terus nggak sama dengan info GTK kalian, nah itu mungkin ada error ya bagian info GTK-nya. Jadi kalian jangan simpan dulu, tunggu aja besok gitu baru kalian simpan. Kalau memang itu di PD Dikti memang lengkap data kalian sesuai dengan ijazah, terus di info GTK ketika kalian klik terus data ditemukan nggak ada nama atau salah satu nama kurang atau ijazah yang beda nomor gitu ya, atau prodi yang salah. Nah, kalian tunggu aja besok. Setelah kalian cek, coba lagi besok gitu ya. Biasanya itu server yang error ya, karena itu kan terhubung langsung ke PD Diktinya. Kalau PD Dikti betul, sudah pasti info GTK-nya betul juga. Tapi kalau misalnya di info GTK-nya salah ya, pas data ditemukan, nah kalian tunggu dulu semalam, mana tahu ada perbaikan gitu, karena kan masih berproses info GTK ini gitu. Oke, nah yang terakhir, jadi di sini kakak membahas mengenai banyak sekali pertanyaan gini, kak udah disimpan datanya, bisa dirubah nggak? Nah, untuk sampai saat ini kalau datanya salah atau betul kalian, nah yang terutama yang salah ya, terus kalian udah simpan, nah
untuk sekarang belum ada gimana cara mengubahnya, karena ketika info GTK itu aja kata-kata perpal ijazah, ketika kita close dia itu nggak muncul lagi. Jadi kalaupun kalian sudah menyimpan data, kalian adalah salah satu gitu ya yang menerima perpal ijazah di akun info GTK kalian, terus kalian simpan, terus ketika kalian simpan datanya ada yang kurang atau tanggal masuk nggak ada, kosong, atau tanggal masuknya beda, tahun lulusnya beda, terus namanya juga kosong, kadang ijazahnya kosong. Nah, kalian udah nyimpan nih. Nah, untuk sampai sekarang belum ada info untuk merubah data yang udah disimpan gitu. Nah, jadi ya kalau kalian udah nyimpan, ya udah kita tunggu info selanjutnya gitu, karena untuk sampai sekarang belum ada info dari dari pihak pemerintah juga ya, dari pihak perencanaan P3K juga udah belum ada info gimana cara mengubah data gitu. Tapi yang pada intinya ya, kalau kakak bilang ini, kalau misalnya kalian udah perpal, ya berarti kalian memang udah melaporkan gitu. Jadi walaupun mungkin ada kesalahan gitu ya, walaupun tersimpan, tunggu info aja selanjutnya gimana prosesnya. Tapi yang pasti kalian udah perpal gitu, berarti udah ada pelaporan nama kalian itu udah terdaftar di Dapodi. Nah, mungkin kalau kesalahan-kesalahan kalian tunggu info selanjutnya ya. Kakak akan update terus. Nah, mengenai info GTK ini. Jadi jangan lupa ya kalau ada komentar atau pertanyaan-pertanyaan info GTK ya mengenai yang kakak kasih 5 solusi. Kalau ada masalah lagi, kalian boleh komentar di bawah ini ya. Insya Allah kakak akan jawab semaksimal mungkin ya. Terus jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya dan share ya. Oke, see you next time.